Anda pernah tidak merasakan keinginan yang sangat besar untuk mengumpat karena sesuatu yang Anda rencanakan tiba-tiba hancur karena suatu alasan yang mendadak? Kita semua pastinya pernah di titik tersebut, ketika semua energi dan pikiran yang kita kerahkan akhirnya tidak dapat terrealisasi sesuai harapan kita. Semua energi yang terkumpul menjadikan dada kita sesak dan ingin melampiaskannya pada sesuatu. Dan yang sebelumnya adalah kebahagiaan menjadi kekecewaan. Dan kadang atau seringkali itu terjadi ketika kita sedang semangat-semangatnya. Semangat untuk menjadi produktif, semangat untuk mencapai suatu tujuan, semangat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun, hari yang sial tidak ada di dalam kalender. Bila datang waktunya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah hal itu tadi, mengumpat dalam hati dan mempertanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, bagaimana sikap kita apabila kita menyadari bahwa rencana kita tidak terwujud atau terlaksana? Apakah lebih baik melakukan perencanaan atau tidak sama sekali dalam melakukan sesuatu? Hal apa yang harus dilakukan agar rencana kita bisa terlaksana dengan lancar? Mari kita bersama saling memotivasi dan menginspirasi dengan membahasnya bersama-sama. Jadi bagaimana apabila hari kita yang indah tiba-tiba rusak karena suatu hal yang tidak berjalan sesuai rencana? Ada sebuah kutipan dari filsuf Stoikisme bernama Seneca yang berbunyi, "Selama Anda masih hidup, maka tetaplah belajar bagaimana cara menjalani hidup." Kutipan tadi menjelaskan bahwa dalam hidup selalu ada yang bisa dipelajari, termasuk bagaimana cara merencanakan sesuatu. Apabila suatu hal tidak berjalan sesuai rencana dan membuat kita kecewa, maka itu adalah normal. Karena hidup itu penuh dengan probabilitas dan ketidakpastian, yang apabila kita evaluasi dan pelajari, kita akan mulai memahami pola-pola tertentu dan kita akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hasil yang kita rencanakan di masa depan. Lalu, apakah menjadi suatu hal yang salah apabila kita merencanakan sesuatu yang ingin kita laksanakan? Karena kadang atau mungkin seringkali hal-hal yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai ekspektasi kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merencanakan hari kita. Jadi, rencana itu dibuat untuk mengingatkan kita
tentang hal yang akan kita lakukan, bukan tentang apa yang akan kita dapatkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa merencanakan sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Begitulah prinsip stoikismenya. Ketika kita kurang paham dengan konsep tersebut, maka kita akan merasa kecewa dan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan kita. Sebagai seorang yang stoik, mulailah hari Anda dengan semangat dan rencanakan apa saja yang akan Anda lakukan pada hari itu. Mungkin Anda sedang mengikuti tes interview, maka rencanakanlah. Anda harus menentukan apa yang harus Anda pelajari, lalu menentukan apa yang dipelajari pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu menentukan bagaimana Anda akan menyampaikan jawaban Anda. Lalu alokasikan waktunya dan mencoba latihan di depan cermin. Lakukanlah sesuai kemampuan Anda. Entah hasilnya itu Anda akan lolos atau tidak. Tidak ada yang tahu. Atau mungkin Anda ingin menulis buku misalkan. Apa topik yang Anda ingin angkat? Bagaimana cara mengkaji topik tersebut? Berapa banyak hari yang akan Anda alokasikan? Kapan Anda akan menulis? Bagaimana Anda menyisihkan waktu? Bagaimana Anda mencari penerbit? Bagaimana Anda akan mempromosikan buku Anda? Rencanakan semuanya. Entah buku itu akan menjadi bestseller atau tidak ada yang tahu. Bagaimana? Apakah Anda sependapat atau tidak setuju? Ibaratnya begini. Ketika Anda merencanakan untuk secara spesifik lolos interview, atau merencanakan secara spesifik membuat buku bestseller, Anda tidak akan bisa merencanakannya sama sekali, karena hasil adalah di luar kendali Anda. Hasilnya, Anda tidak akan mencoba sama sekali. Akhirnya, tidak akan ada perubahan apa-apa pada diri Anda. Jadi, sekali lagi, Anda rencanakan aksi atau tindakan, bukan hasil. Hasil itu fungsinya seperti kompas, yaitu memberikan kita arah selanjutnya. Dan perencanaan membantu Anda meniti arah tersebut dengan kemampuan Anda yang terbaik. Entah Anda akan mencapai tujuan Anda atau tidak, atau ternyata sampai pada tujuan yang lebih baik, tidak ada yang tahu. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai harapan manusia, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.